Hai, assalamualaikum guys. Balik lagi nih di podcast official SDT bersama aku Tuku Muhammad Iqbal. Dan aku Camelia May. Nah, di podcast ke-14 ini kita bakal ngebahas beberapa hal menarik mengenai literasi nih. Kebetulan sekarang kita udah ada bintang tamu nih yang bakal kita ajakin ngobrol. Boleh kenalan dulu nggak nih? Ada siapa? Hai. Ada siapa ya? Ada Tegar di sini. Halo. Salam kenal kalian semua pendengar podcast official SDT. Ada nggak sih yang dengar? Ada dong, sepele lu. Ada. Oh ada. Ada. Gue kira nggak ada. Ada. Jadi kita mau bahas apa nih? Ini dong, tahu akunnya dong. Ya mungkin beberapa udah banyak yang tahu lah ya sama akunnya Tegar. Cuman kita mau tahu dong, coba sebutin akunnya gitu dari mana gitu. Jadi akun aku di @hai.tegar. Itu akun Tegar. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kalau dilihat-lihat nih akunnya Hai Tegar ini udah lumayan lama ya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih mulai bikin video-video literasi gini? Udah lumayan lama sih. Jadi ya bisa dibilang senior gitu, kakak tingkat ya. Waduh. Ini mulai dari tahun kemarin bulan Juni tepatnya. Mungkin Kamel mau belajar sama Tegar atau Iqbal gimana? Bisa Tegar ajarin nanti. Juni apa Juli ya? Kalau nggak salah sih akun kita tuh agak barengan gitu nggak sih? Kita beda. Oh Tegar beda ya? Oh. Duluan. Ya, oke. Ya, jadi lo ini lah bawaan gue ya. Junior ya? Oke, senior. Iya, jadi harus hormat ya kalian. Anjir, ya siap. Hormat lu ya, Bal. Nah, oke, kakak senior nih kita mau nanya nih. Kan di literasi itu ada banyak grup ya, kayak ada grup-grup kreator gitu. Terus salah satunya ada SDT. Kalau nggak salah, Hai Tegar ini juga tergabung dalam grup SDT kan ya? Iya benar sekali, dan saya juga adminnya di situ. Itu kalau boleh tahu nih, sejak kapan tuh gabung di grup SDT? Dan kalau boleh tahu juga, yang ngajakin gabung ke SDT itu siapa dulu? Waktu bulan-bulan Desember sih gabungnya. Dan itu sebenarnya nggak mau gabung, diculik gitu Tegar. Oh iya, oke. Sebenarnya nggak perlu banget itu grup-grup kayak gitu, sebenarnya nggak perlu. Tapi berhubung Tegar suka berbagi, Tegar pengen berbagi ilmu gitu. Jadi masuklah ke grup SDT, sering-sering tentang apa yang Tegar tahu tentang literasi itu. Oke, berarti lumayan banyak juga ya yang udah diajarin di grup SDT ini ya? Oh, banyak sekali. Terutama cewek-cewek? Enggak. Oh enggak? Tegar ngajarin cewek cowok semuanya, nggak mandang. Itu cewek atau cowok. Oke, bagus tuh. Terus juga ini kan kalau kontennya Hai Tegar ini kan udah banyak ya. Ada nggak sih salah satu konten yang paling difavoritkan di kontennya Hai Tegar gitu, ada nggak sih? Kalau konten favorit sih yang psikopat. Karena Tegar tuh lebih suka ke yang film-film gitu, film-film psikopat. Tapi bukan berarti gue psikopat, cuman suka aja gitu yang sadis-sadis. Bener sih. Suka kontennya bukan berarti mengalami itu juga kan ya? Iya, benar. Nah, itu kan kalau biasanya dialog tuh di kontennya Tegar itu ada nggak sih salah satu kreator yang paling disukain gitu, kayak misal best partner lah ceritanya gitu, ada nggak sih? Best partner tuh ya semua yang ada di kolom partner itu best partner semua. Gitu. Oh gitu. Ada yang gitu. Jadi semuanya terbest yang ada di situ nama-namanya. Termasuk Camelia May juga ya? Kalau nggak salah ya? Ada ya? Ada dong. Iya, Camelia May itu dihapus ya. Oke, nyesel deh gue nanya. Mungkin kalau untuk kayaknya ada yang mau ditanyain juga nih soal ini, agak sensitif dan mungkin sebelumnya juga pernah dibahas di podcast yang sebelumnya ya. Cuman mungkin berbeda bahas gitu. Politik nih, bahas politik. Oh enggak dong. Ini masih ada hubungannya dengan konten literasi gitu. Nah ini kan lagi banyak banget tuh kalau misalkan konten literasi itu ada kayak semacam orang-orang atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab nih. Misal ada akun tertentu yang ngambil video orang,
terus diupload ke akun dia, terus kayak nggak nge-tag namanya, nggak nge-tag sumbernya. Nah itu lagi banyak banget tuh sekarang. Ya benar sekali, banyak banget. Dan katanya itu kan salah satu konten yang sering dicuri akun kayak gitu tuh dari anak-anak SDT nih. Mhm. Nah itu kan salah satunya ada juga grup tetangga yang udah gede juga sih, lumayan ya. Itu akunnya, boleh disebut nggak sih namanya? Boleh. Di sini bebas. Oh boleh ya. Boleh ya. Oke, itu grupnya kalau nggak salah namanya CTR. Nah itu gimana tuh? Gimana ceritanya tuh? Oh, kalau ceritanya sih kurang tahu ya. Hmm? Tapi jangan jelas video-video anak SDT diambilin sama mereka audionya, terus dia dituang gitu tanpa tag sumber. Kadang-kadang sih, kadang juga di tag, tapi ya nggak sering. Gitu ya. Tapi kan kalau nggak salah di akun SDT itu udah dicantumin tuh nggak boleh di remake, nggak boleh di kopas gitu kan ya? Iya, Dan mereka upload itu izin nggak sih sama kalian-kalian gitu? nggak pernah izin mereka. Jadi ya asal download videonya, kompres jadi MP3, edit, upload. Nggak ada izin-izinnya. Oke. Berarti itu sebenarnya udah melanggar ini ya, melanggar etika berkonten lah ya ceritanya. Iya benar banget. Nah terus Jadi dia menurut tuh- lu, Jadi dia kayak menyepelekan suatu karya kalau kayak gitu. terkesan kurang menghargai Nah, konten iya orang benar. nggak sih? Oh iya. Kurang menghargai lah, jelas banget. Kita begadang buat konten, dia cuma copy paste doang. Bener banget. Terus Jadi menurut lu, Kesel banget sih. Jadi gue kesel banget sama konten kreator yang cuma ambil audio tuh ya. Paling gak suka. Oke, lanjut tadi ngomong. terus kalau menurut lu gimana sih orang-orang itu harusnya gimana gitu loh? Istilahnya ada penyelesaian gak sih dari mereka yang misal nih mereka ngambil konten lu terus lu tegur, mereka responnya gimana? Tuh, pasti gue tegur. Ya walaupun kadang gak direspon, tapi gue punya kontak. Ini bahas CTR ya. Kontak dari satu membernya, dan gue chat dia pribadi. Gue suruh hapus videonya, dan kelar. Dia nggak remake video lagi gitu. Seharusnya kalau ngadepin yang begitu tuh harus tegas kitanya. Kalau dibaik-baikin bahasanya, bahasa harus sopan sih, tapi lebih tepatnya tegas gitu. Benar banget. Dan lagian juga kalaupun kita menegur orang dengan kata yang dan bahasa yang gak enak juga kan orang juga dengarnya gimana gitu ya. Bukannya malah dapat feedback yang bagus, malah mereka juga kadang lebih emosi lagi kan. Bahkan sampai ngeblok mungkin, sampai yang ngomong-ngomong gak enak. Ya kayak gitu sih. Nah, terlepas dari cerita soal yang ngambil-ngambil video ini, mungkin ada yang mau ditanyain sama Iqbal? Nah, Bang Senior Hai Tegar nih lebih suka konten monolog atau series? Lebih suka ke monolog sih, karena gak garing aja gitu. Kalau dialog pasti ada garingnya, yang dibahas itu aja. Jadi lebih suka ke monolog gitu. Dan juga kalau ke dialog ribetnya itu cari partner collab-nya untuk isi suara ceweknya, jadi susah. Jadi lebih suka ke monolog. Tapi kan ada Camelia May yang selalu standby di setiap waktu. Tapi cuaca kadang nggak mendukung, jadi dia gue lebih suka monolog. Oke. Nah, buat Senior Hai Tegar nih, next projectnya itu apa ya? Kalau boleh tahu. Next project sih gue mau lebih ke YouTube, mau fokus di YouTube untuk sering upload ya, musikalisasi, dialog, semuanya pokoknya pengen gue fokusin di YouTube. Oke. Dan kalau bisa gue buat series di YouTube juga gitu. Nah, berhubung tadi Tegarnya lebih suka konten monolog ya, boleh dong dibacain sedikit gitu tentang monolog apa aja deh yang udah diupload atau yang mungkin lagi dipikirin sekarang atau terlintas di kepala mungkin? Mungkin baca monolog yang udah diupload aja kali ya. Oh iya boleh. Yang mana ya, bentar ya. Banyak banget soal ini konten Tegar tuh.
Iya, iya secara sih senior ya, wajar Ya sih iya, wajar. banyak banget. Jadi sabar dulu ya. Tulisan tegar tuh banyak banget. Jika bicara tentang malam, malam adalah kamu. Di mana kesejukan dan ketenangannya membuat rasa ini tak henti-hentinya untuk berkata bahwa aku mengagumimu. Malam adalah kamu. Di mana peluknya terasa hangat menemani setiap lelap tidurku. Di sepertiga malamku, selalu berdoa. Semoga kita bisa bertemu. Malam adalah kamu. Gemerlap indah yang tak mudah untuk disentuh. Lengkap semesta yang indah. Jika bicara tentang malam, malam adalah kamu. Gemerlap indah yang tak mudah untuk disentuh. Lengkap semesta yang indah. Malam adalah kamu. Desis sunyi yang selalu setia menemaniku. Malam adalah kamu yang selalu enggan menjauh pagi menjelma senyum seindah mentari. Malam yang sebenar-benarnya kelam adalah aku dan kamu, yang disaksikan semesta, namun tak pernah menjadi kita. Tapi tak mengapa, bersama gelapmu, aku masih punya sejuta harap dan rindu yang belum usai. Oke? Bagus. Oke, mungkin sekian podcast di episode ke-14 kali ini. Makasih udah dengerin podcast kita dan jangan lupa tungguin podcast kita selanjutnya. Aku Iqbal. Dan aku Camelia Mei, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.